Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai arsitek level Piala Dunia yang siap membawa Garuda memasuki era baru. Hal itu diumumkan melalui laman resmi PSSI. Dalam keterangannya, Saudara, PSSI menuliskan menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Rekam jejak dari Hartman ini menjadi alasan utama penunjukan ini. Dilansir dari The Canadian Spurs, Hartman mengatakan ini tentang bagaimana menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa dirasakan ataupun bisa Anda rasakan gairah dan juga intensitas para penggemarnya. Yang saya lihat adalah potensi talenta yang ada sangat besar. Suasananya sangat mirip dengan Kanada. Negara yang besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan untuk merekrut pemain naturalisasi yang sudah mereka mulai. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan salah satu kriteria PSSI memilih pelatih timnas adalah mau tidaknya untuk tinggal di Indonesia. Sumarji menjelaskan saat kandidat mengerucut ke dua pilihan, John lah yang berkomitmen untuk tinggal di Indonesia selama menjalani kontrak bersama timnas Indonesia. John Hartman juga akan diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari mendatang. Hal utama, pilar utama dia mau tinggal di Indonesia itu jadi pertimbangan utama. Nah, dia sendiri menyampaikan ketika kita interview itu langsung dia bilang, jika Indonesia memang memilih memilih John, maka saya dengan keluarga saya akan saya bawa langsung ke Indonesia dan akan tinggal di Indonesia. Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2 sampai 3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Hal-hal yang mendasar itulah yang akhirnya kami sepakat memilih si John ini. Era baru Timnas Garuda bersama dengan John Hartman akan dimulai. Kita bahas bersama dengan mantan pemain Timnas Indonesia, Bung Zainal Arif, dan juga pengamat sepak bola, Bung Wesley Huta Galung. Selamat petang semuanya. Akhirnya nama yang kita tunggu keluar juga ya, John Hartman begitu dipilih PSSI menjadi pelatih timnas yang baru. Saya ke Bung Wesley dulu. Tadi kita sama-sama mendengarkan kalau kata Bang Sumarji komitmen, karena waktu itu ada 2 nama ya, si Giovanni dan juga John Hartman. Tapi komitmen inilah yang membuat nama John Hartman dipilih oleh PSSI. Menurut Anda, apakah hanya alasan ini saja atau ada banyak pertimbangan lain dari PSSI? Ya, Mas Asih, pertama kita harus mensyukuri ada elemen faktor utama yang menurut saya kemarin gagal didapatkan ketika kita dilatih oleh PT Clever, bahwa PT Clever lebih lama di luar negeri, di rumahnya di Belanda sana daripada di Indonesia. Lalu yang kedua, kita harus mundur. Januari tahun lalu ada kerjasama antara PSSI dan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, soal pertukaran pelatih, soal pengembangan pelatih. Nah, apakah ini tidak lagi menjadi acuan, karena menurut saya dengan isu perubahan kepemimpinan menteri kita dari Menteri BUMN menjadi Menteri Menpora, Ketum PSSI ini tidak memudahkan Pak Erik dalam hal ini sebagai Ketua Federasi untuk mengelola tim nasional dengan keuangan yang sama seperti kemarin. Jadi ini salah satu aspek yang juga tidak boleh kita sepelekan. Cuman dengan track record John Hartman jelas jauh lebih bagus dibandingkan PT Clever yang ketika itu seolah one man show-nya Pak Erik dalam memutuskan, dan kita tidak tahu detail kontraknya seperti apa sehingga pelatihnya lebih lama di rumahnya daripada di Indonesia. Jadi ini yang salah satu faktor yang harus kita syukuri sih, di luar faktor-faktor lain yang kalau kita bahas lama ini. Tapi menurut Anda salah satu faktor lain yang tadi sempat dibahas adalah soal biaya pelatih yang menurut Anda kalau John Hartman ini masih bisa dikatakan lebih murah begitu dibandingkan dengan pelatih kalau kita ambil dari Eropa? Kalau komparasinya pelatih-pelatih Belanda, Van Bommel gitu ya, atau Van Bronckhorst yang sudah punya level kelas itu, kalau saya gaji mereka di klub itu 6 sampai 8 miliar per bulan. 6 miliar sampai 8 miliar per bulan. Dalam rupiah itu ya? Wow, besar juga ya? Ya,
kita dengar tidak sampai 700 juta per bulan. Nah, itu kan komparasi secara keputusan kan aspek finansial tidak boleh disepelekan begitu saja, Mas Atir. Kemampuan kita harus realistis lah. Kita ini bukan bisa dibilang punya finansial yang kuat, kokoh, dan stabil yang berkelanjutan. Ganti pemimpin, ganti lagi nanti gayanya, ganti lagi keuangannya. Oke, tapi yang jelas tadi ya komitmen dan juga kalau di atas kertas John Hartman ini juga punya potensi yang luar biasa ya karena track recordnya juga bagus ketika membawa tim Kanada. Kalau dari Bung Jainal sendiri nih sebagai mantan pemain timnas begitu, ketika ada nama John Hartman ini sudah tergambarkah wah ini pilihan yang tepat atau menurut Anda bagaimana? Ya, kemarin saya sempat juga membuat statement bahwa pelatih ini kemungkinan akan sukses. Kenapa? Karena melihat secara reputasi oke, selama ini dia juga berhasil ya membawa tim nasional sebelumnya berbicara di Piala Dunia, itu tim nasional Kanada. Nah, apa yang menjadi hal membuat saya tertarik untuk membahas John Hartman ini, ketika tadi yang disampaikan bahwa dia akan memilih asisten pelatih lokal juga yang ada di Indonesia. Sejauh ini itu yang mungkin kita harapkan ya, supaya apa? Satu, roadmap yang dia punya itu dia ingin tinggal di Indonesia dan kemungkinan ini akan terjadi kabar baik nih buat para pemain yang berkompetisi di tanah air. Bukan berarti para pemain yang di luar itu tanpa kontrol ya. Kalau pemain yang di luar sudah jelas secara kualitas kompetisinya juga sudah diakui ya. Tetapi yang pemain yang selama ini juga berkompetisi di level Indonesia ini punya peluang untuk bisa memperkuat tim nasional. Dan apa yang disampaikan tadi sama John Hartman, dia akan tinggal di sini dan dia akan mencari potensi-potensi yang ada di Indonesia itu sendiri. Dengan jumlah yang begitu banyak, saya pikir nanti akan hadir pemain-pemain yang mungkin selama ini belum pernah masuk tim nasional dan akan menjadi pemain andalan tim nasional. Saya kira itu. Oke, tapi kalau kita lihat ini kan pemain-pemain timnas kita ini kan kebanyakan juga ada beberapa yang juga dari Eropa begitu. Nah, ada kendala tersendiri yang menurut Bung Zainal ini akan menjadi tantangan bagi John Hartman begitu. Karena sebelumnya itu soal chemistry, bagaimana meramu tim yang baik itu selalu menjadi kendala pelatih-pelatih sebelumnya. Ya, memang ini ya kelebihan dari John Hartman ini. Kenapa akhirnya dipilih sama PSSI, dia juga sudah paham kultur atau karakter para pemain yang kemarin bermain di tim nasional di bawah asuhan Pique. Dan dia juga melihat sejauh mana sih kemampuan para pemain ini. Dan ini saya yakin dia sudah mempunyai jurus yang bagaimana cara mensiasati para pemain ini gitu kan. Biar berbicara masalah teknis di lapangan saya kira sudah tidak diragukan lagi. Tetapi berbicara masalah psikologis yang selama ini mungkin pendekatan bondingnya lah mungkin ya kita ke bondingnya pendekatan ini yang dimiliki oleh John Hartman itu sendiri gitu. Saya kira ini bukan masalah ya untuk melihat sejauh mana sih para pemain yang bermain di luar ini apakah ini akan mempersulit John Hartman? Saya kira ini bukan masalah besar. Apalagi punya komitmen ya John Hartman akan tinggal di Indonesia, tentu waktunya juga akan lebih banyak begitu ya, berinteraksi dengan pemain-pemain timnas. Menarik ini, bagaimana mencari bibit-bibit baru untuk menjadi tim Garuda kita ke depannya. Apakah ini juga menurut Anda Bung Wesley jadi salah satu pertimbangan utama, tapi tantangannya bagaimana? Karena pelatih sebelumnya juga menjanjikan hal yang sama. Dalam memulai sesuatu pekerjaan, apalagi sepak bola, janji itu adalah bumbu yang bisa menjadi penyedap ya. Kita begitu, Arif harus janji dulu, harus optimis dulu, bahwa kita harus yakin dengan skor kita. Yang jadi sorotan kita adalah apakah kerangka fondasi tim ini akan sama seperti sebelumnya. Apakah 70-30% pemain diaspora dan lokal, ataukah ada perubahan karena tadi saya ngomong aspek finansial ya. Jadi jangan salah kalau banyak pemain diaspora sekarang ngetok pintu ke klub lokal karena peluang mereka untuk bermain internasional kalau mereka masih main di Eropa belum tentu akan mudah didatangkan dengan segala fasilitasnya. Itu Bung Abo udah senyum aja tuh dengar banyak yang menutup Indonesia bahwa potensi mereka ingin bermain buat tim nasional Indonesia. Nah, kerangkanya seperti apa? Fondasinya seperti apa? Itu yang harus kita tunggu karena John Hartman nggak punya waktu untuk melakukan uji coba partai-partai persahabatan
Maret sudah ada FIFA Series kan, sudah ada pertandingan, jadi tidak mudah bagi dia. Jadi saya harap Herman sebagai pelatih dikelilingi, diberikan informasi yang akurat dan benar-benar soal sepak bola Indonesia, soal pemain kita, dan dia tidak salah memilih lingkaran di mana dia bekerja, siapa yang dia bawa ke dalam tim, itu penting. Dan menurut Bung Wesley nanti formulasinya akan seperti apa? Karena sebelumnya kita oleh Particular Force, sebelumnya lagi STY. Ini nanti formulasi yang dibawa oleh John Hartman ini untuk membuat tentu harapan kita timnas Garuda jauh lebih baik. Ini menurut Anda seperti apa? Bung Wesley? Ya. Masing-masing pelatih punya gaya, masing-masing pelatih punya filosofi. Ya, halo. Ya, dilanjutkan, silakan. Punya gaya, masing-masing pelatih itu punya filosofi bermain. Ya, punya filosofi yang dia harus terapkan. Tapi dia punya dua keputusan. Pemainnya mengikuti gaya bermain filosofinya atau dia mengikuti kemampuan para pemain yang ada. Gitu, Mas Hasir. Jadi kalau gaya bermain di Piala Dunia kemarin dia main dua formasi, 3-4-3, lawan Belgia 4-4-2, dia lawan Maroko dan lawan Kroasia. Tapi kembali nanti dia akan lihat dulu fondasinya seperti apa, pemainnya seperti apa yang cocok dibangun. Kalau Bung Jainal sendiri melihatnya akan seperti apa nanti gaya melatih dari seorang John Hartman ini jika dilihat dari track recordnya? Apalagi Anda juga tentu cukup sering berbincang dengan timnas-timnas yang sekarang, pemain-pemain timnas sekarang. Ya, saya kira pasti bakal ada perubahan ya. Perubahan seperti apa, game plan-nya, style of play seperti apa, dia juga sudah punya platform tersendiri. Saya pikir juga itu bukan jadi masalah besar. Yang terpenting bagaimana para pemain ini paham apa yang menjadi apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi harapan dari pelatih kita ini. Sejauh mana sih pemahaman si pemain nanti dengan game plan yang sudah disiapkan, filosofi yang sudah dicoba nanti sama si pelatih yang sekarang. Apapun formasinya, mau 3-5-2, mau 4-4-2, 4-3-3, apapun itu, yang terpenting bagaimana para pemain paham nggak apa yang diinginkan oleh si pelatih ketika mereka turun di lapangan. Itu sih sebetulnya. Tapi ini kan ketika nama John Hartman ini muncul, saya juga iseng gitu ngecek media sosial dari tim pemain timnas kita begitu. Mereka nampaknya belum memberikan statement ataupun tanggapan nih. Kalau dari orang dalam nih, baik Bung Wesley maupun dengan Bung Zainal, itu respon dari pemain timnas kita seperti apa? Boleh ke Bung Zainal dulu nih sebelum ke Bung Wesley yang udah senyum-senyum. Iya, kalau menurut saya sih para pemain siapapun pelatih yang datang, mereka tetap antusias ya. Kita berbicara masalah nasionalisme, masalah bagaimana ketika mereka dibutuhkan untuk membela tanah air ini. Siapapun pelatihnya, yang jelas sebelum turun ke lapangan, saya kira para pelatih juga akan memberikan ini loh roadmap yang akan saya lakukan itu untuk tim nasional ke depan seperti apa, cara bermain seperti apa, itu akan dilakukan gitu. Dan para pemain itu harus siap. Saya kira para pemain, sekali lagi, Bung Westa juga pasti paham, pemain, siapapun pemain, bahkan ada pemain yang dipanggil nanti yang belum pernah, ini mempunyai kesempatan bagi para pemain untuk membela tanah air gitu kan, untuk membela tim nasional itu sendiri. Saya pernah mengalami itu ketika terjadi pergantian pelatih dan game plan-nya berubah, itu membuat saya juga termotivasi bahwa saya pasti mampu dengan metode seperti ini dan saya pasti bisa melakukan. Dan ternyata alhamdulillah saya bisa melakukan itu semua. Kalau dari Bung Wesley, sekalian tambahan pertanyaan, butuh berapa lama nih pemain untuk menyesuaikan dengan pelatih yang baru ini? Jawab yang kedua dulu ya, bahwa sebagai pemain profesional tidak butuh waktu yang lama. Karena sepak bola itu gampang dipelajari, gampang dimengerti selama kita berada dalam frekuensi yang sama, kita jalan di yang sama. Tadi game plan-nya apa, strateginya apa, taktiknya apa, itu cepat dipelajari. Yang penting bagaimana membangun chemistry. Jadi mau seberapa lama itu harusnya bangun chemistry dulu yang dibangun, dan itu adalah tugas pelatih untuk tadi saya katakan dia membangunkan filosofinya ke pemain atau dia menyesuaikan filosofinya dengan pemain yang ada. Itu yang penting untuk pertanyaan kedua tadi. Lalu untuk yang pertama tadi yang bikin Bung Zainal senyum adalah saat ini kan di federasi terjadi komunikasi yang buruk sepanjang yang saya tahu di era sekarang, bahwa ada komunikasi yang seperti ini, ada komunikasi seperti ini. Anda berbeda, Anda akan dicap tidak nasionalis. Mabok timnas itu membuat orang takut berkomunikasi. Kemudian pemain yang
salah-salah posting, dianggap kubu sebelah, dianggap tidak pro sini. Jadi para pemain juga takut berkomunikasi secara pribadi lewat Instagramnya atau lewat akun sosial medianya. Dan menurut saya itu bagus. Jangan mau dipaksa untuk berbuat sesuatu, mengeluarkan statement sesuatu yang akan menjadi makanan orang-orang yang akan membenturkan kubu-kubu ini. Kan sekarang ini kita lihatlah bagaimana dua kubu itu, kubu Erick Thohir, kubu Arya Sinulinga dan lainnya, dan kubu sekarang keburu Pak Zainal, Zainuddin Amali, Pak Ketua BTN kita dan yang lainnya. Ini seolah-olah jadi kubu kan bahwa John Herman tidak ada pengaruh dari keputusan Pak Erick sebagai ketua umum. Itu aneh bagi saya. Yang jelas kita nantikan ya apa statement awal ketika John Hartman ini tiba ke Indonesia dan resmi dilantik menjadi pelatih timnas kita. Harapan kita bersama tentu jadi yang terbaik lah untuk timnas kita. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung, analis sepak bola, dan juga Bung Zainal Arif, mantan pemain timnas Indonesia, telah bergabung bersama kami dengan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi di akhir libur tahun baru 2026, penumpang kereta api memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta.